Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhwatu fillah, barakallahu fikum wa ahlikum jami'an. Nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih senantiasa tercurah kepada kita. Demikian banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tetapi apakah yang telah kita lakukan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung tersebut? Apakah kita semakin bertambah dekat dengan Allah, semakin bersyukur kepadanya, semakin mencintainya, semakin taat kepadanya, atau tidak? Al-Imam Salamah bin Dinar Al-A'raj rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Kata beliau, semua nikmat apa saja yang lahir maupun yang batin yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah musibah, bencana. Maka adalah masing-masing kita memperhatikan, sudahkah kita termasuk orang-orang yang kenikmatan Allah menambah kedekatan dia dengannya, menambah kecintaan dia kepada Allah, menambah ketaatan dia kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah sudah menegaskan, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit ya ikhwan. Sudah Allah tegaskan sedikit. Kira-kira kita sudah mampukah menjadi golongan yang sedikit tapi yang beruntung tadi, yang bersyukur tadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang Allah selamatkan bersama Nabi Nuh dalam bahtera, Allah mengatakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Ketika Allah menyebutkan sifat kebanyakan manusia di dalam kerjasama, ketika berusaha bekerja mencari nafkah, Allah menyebutkan
bahwa kebanyakan mereka adalah orang-orang yang saling menzalimi ketika bekerja sama, kecuali sedikit. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ba'dha. Kebanyakan orang-orang yang bekerja sama dalam sebuah usaha, berserikat, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya. Apakah posisi sebagai tuan dengan majikan atau sesama rekan kerjasama dalam sebuah usaha? Banyakkan mereka menzalimi kepada pihak yang lain. Kalau Allah kecualikan mereka dan Allah sebutkan ciri-cirinya yang tidak suka berbuat zalim, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan keimanan mereka buktikan dengan amal saleh. Setelah itu Allah menyebutkan keadaan mereka, wa qalilum mahum, yang seperti ini sedikit ya ikhwah, barakallahu fikum. Innallaha lahu fadlun 'alan nas. Sungguh Allah SWT benar-benar memiliki keutamaan karunia yang besar atas manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Rahmatuhu nazilatun ilal ibad. Rahmat Allah turun dari langit kepada hamba-hambanya. Wa ma'asihim rafi'atun ilaih. Sementara kemaksiatan, kedurhakaan hamba Allah justru naik kepada Allah. Mereka balas kebaikan Allah dengan dosa-dosa dan kemungkaran. Inilah keadaan kebanyakan makhluk. Waliyadzubillah. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau tidak membuat nikmat itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah musibah. Maka adalah masing-masing kita memperhatikan apa yang telah dia lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sebagai contoh, nikmat yang besar adalah seorang istri. Apakah dengan dia menikah, dia semakin dekat dengan Allah, terjaga kehormatannya, semakin semangat ibadahnya, semakin semangat menuntut ilmu agama Allah, atau justru seorang istri melalaikan dia, sibuk mencari dunia yang telah Allah jamin bagi dia kalau dia beriman dan bertakwa. Dia lebih semangat bekerja daripada semangat menuntut ilmu. Ketika malam hari dia tidak semangat untuk meluangkan sebagian waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah lebih senang tidur bersama istrinya. Kalau seorang yang bersyukur dengan istri dulu ketika dia bujangan, dia malas-malasan, nggak ada yang memberi semangat. Seharusnya setelah menikah dia semakin semangat. Istrinya pun juga sebagai seorang istri yang soleh, kalaupun dia tidak mampu bangun karena mungkin dia sedang haid misalnya, tetap membangunkan suaminya, diberikan semangat suaminya. Wahai suamiku,
Habiskanlah malammu untuk Allah. Saya rela, saya ridho. Saling ta'awun, memberikan dorongan, semangat. Karena mereka yakin bahwa kebersamaan mereka di dunia hanyalah sebentar, hanyalah sekedar persinggahan. Yauma yahsyurhum ka'allam yalbathu ila sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Pada hari ketika Allah mengumpulkan hamba-hambanya, maka hamba-hamba Allah merasa mereka tidaklah tinggal di dunia kecuali pada sebagian waktu di siang hari, ketemu, saling berkenal, saling berpisah. Kita harus menyadari bahwa dengan orang yang paling kita cintai sekalipun, perpisahan itu sesuatu yang pasti. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, perpisahan selalu mendatangi orang-orang yang bertemu. Sehingga orang-orang yang tidak ingin berpisah, cukup dia tidak ingin kehilangan orang yang dicintai, tidak ingin berpisah, ya jangan bertemu. Pasti dia tidak akan berpisah, tidak akan kehilangan. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan kehilangan sesuatu. Tapi apakah dia akan hidup sendiri? Tentu tidak. Karena itu juga bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Artinya kalau dia sudah bertemu, dia harus siap berpisah. Kapan Allah mengendaki? Karena kita adalah milik Allah. Inna lillahi ma'aqa wa lahu ma'akhada wa kullu syai'in ila ajalin musamma. Milik Allah apa yang dia berikan, harta, anak, istri, suami, atau apapun. Dan miliknya juga apa yang dia ambil kalau dia mengendaki. Karena memang segala sesuatu telah Allah tentukan ajalnya. Al yasbir wal yahtasib, maka adalah seorang hamba selalu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. 3 hari yang lalu, sekitar hari Kamis, ada salah seorang ikhwah kita tertimpa bencana musibah. Ya, Pak Burhan, Abu Azam, agen syariah Madiun, bersama istrinya mengantar putranya bersama istri dan ketika anaknya mengantar anak yang pertama ke Mahat Girsi Al-Bayyinah, Ustaz Afifuddin hafizahullah ta'ala. Pulang dari sana dengan membawa 2 anaknya, mereka ini naik semacam kuda itu yang rodanya 3 itu, bapaknya di belakang. Kemudian Allah mengendaki, dan apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Mereka kecelakaan, kemudian istri dan anak yang digendongnya yang berakhir meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kita sebagai hamba Allah, hamba yang tahu diri, kita tidak merasa lebih baik dari mereka yang Allah ambil. Kemudian kita juga tidak mengklaim bahwa kita lebih kasihan, lebih menyayangi mereka daripada Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka. Inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sungguh pada yang demikian terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Saat yang akan kita lewati pasti datang. Kematian yang selalu kita hindari
yang seringnya kita tidak pernah menduga-duga datang. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Kematian pasti datang, suatu yang kalian selalu berusaha menghindarinya. Apakah kita tahu bahwa kita esok hari akan selamat? Berapa banyak orang yang hari ini menangisi, besok ditangisi. Maka adalah ketika kita, Masya Allah, beri kesempatan di kehidupan dunia ini untuk pandai dan bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan, innal abda yataqallabu baina ahkamil awamiri wa baina ahkamil nawazil. Seorang hamba itu di kehidupan dunia ini, kalau dia menyadari, bahwa dia merenungkan bahwa dia selalu berbolak-balik, berganti keadaan dia dari keadaan satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang pertama dari keadaan ahkamul awamir, hukum-hukum Allah yang sifatnya perintah dan larangan, syariatnya. Demikian juga dengan ahkamun nawazil, antara ahkamul awamir, ahkamun nawazil, hukum-hukum Allah, ketentuan Allah yang sifatnya takdir. Yang takdir itu terkadang buruk, terkadang baik, berupa kenikmatan, terkadang juga berupa musibah. Fa bi qadri taqayyudil 'abdi bihi yakunu lutfullah. Fa bi qadri taqayyudil 'abdi bi ahkamil awamir yakunu lutfullah bi ahkamil nawazil. Maka sejauh mana keterikatan seorang hamba ketika menjalankan hukum-hukum Allah yang sifatnya syariat, perintah dan larangan, semakin dia komitmen berpegang teguh dengan perintah dan larangan Allah, maka sejauh itu pula lah kelembutan yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mengalami harus menjalani hukum-hukum Allah yang sifatnya nawazil, musibah ataupun kesenangan. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan kesenangan maupun musibah. Kenapa kita bicara kesenangan juga? Karena berapa banyak justru orang menyesat terus menyimpang dari jalan yang lurus ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, ya ikhwah. Tapi kalau seorang hamba mendapatkan kelembutan dari Allah, maka kenikmatan yang dia dapat, yang dia raih, tidak memalingkan dia dari Allah SWT. Adapun musibah jelas membuat seorang hamba sedih, berkeluh kesah, gundah gulanan dan seterusnya. Karena memang kalau kita menyadari kebanyakan manusia itu mereka menganggap bahwa musibah itu hanya berupa hal-hal yang menyakitkan, kehilangan harta, orang yang dicintai, atau dia sendiri sakit, terluka dan sebagainya. Padahal berapa banyak ketika seorang hamba tidak mendapatkan kelembutan dari Allah ketika mendapatkan kenikmatan, justru waliyadzubillah kenikmatan itu membuat ia lari dari Allah SWT. Wallah, demi Allah, kalau tidak mendapatkan kelembutan Allah ketika kita mendapatkan nikmat sekalipun, kita akan binasa. Bukankah Allah SWT menceritakan karena orang-orang kafir? Fir'aun, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'i
zinatan wa awalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudilluka an sabili. Ya Allah, kata Nabi Musa, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan kepada pembesar-pembesarnya perhiasan dan harta yang melimpah di kehidupan dunia. Ya Allah, semua itu hanya menyebabkan mereka menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan yang lurus, membuat mereka sombong, membuat mereka takabur di muka bumi akibat kenikmatan. Jangan dikira kenikmatan itu sesuatu yang pasti membawa kebaikan bagi seorang hamba. Tidak mesti. Korun bagaimana? Kenikmatan yang Allah berikan, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Demikian banyak harta yang Allah berikan, sampai kunci-kunci gudangnya dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Tapi apa akibatnya? Maka seorang yang takut terhadap azab Allah, dia pun takut terhadap nikmat kesenangan yang menyebabkan dia berpahala dari Allah. Bukan hanya musibah. Jadi kelembutan dari Allah yang dibutuhkan oleh seorang hamba, ya fillah, barakallahu fikum wa alikum, itu dibutuhkan baik saat kita mendapatkan musibah maupun ketika saat kita mendapatkan kenikmatan. Karena berapa banyak orang yang tersesat berpaling dari jalan Allah justru ketika dia mendapatkan kesenangan dunia. Ini wakil terjadi. Kalau kita beli kepada Allah itu tidak hanya dari musibah, tetapi juga beli kepada Allah dari kesenangan yang membinasakan, yang membuat kita lalai. Karena kebanyakan manusia sifatnya ketika dia mendapatkan kesenangan, dia lupa. Paling tidak berkurang kedekatan dia kepada Allah, mengurangi kedekatan dia selama ini kepada Allah. Ketika dia dulu hanya ngondel, semangat taklim. Sudah punya motor, sudah, pelesir dulu. Sudah punya mobil, apa lagi? Mau taklim semangat. Ini hakikatnya adalah musibah bagi seorang hamba. Kalau barang siapa yang ingin kunci rahasianya mendapatkan kelembutan dari Allah, baik ketika musibah maupun ketika mendapatkan kesenangan, sehingga musibah maupun kesenangan dia yang didapatkan tidak memalingkan dari pintu Allah, tidak menjauhkan seorang hamba dari Allah, hendaklah dia benar-benar menjaga perintah-perintah Allah. Dia akan mendapatkan kelembutan dari Allah. Jadi yang perlu kita waspadai adalah kita menjauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, baik yang menjauhkan kita itu perkara yang tidak kita sukai maupun perkara yang kita sukai sekalipun. Karena barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingat sesuatu itu. Tentu ketika semakin banyak kenikmatan yang diperoleh seorang hamba, pikiran dia akan tersibukkan dengan kenikmatan yang dia peroleh. Maka apakah seorang hamba mampu tetap menjadikan Allah sebagai prioritas dia, yang dia utamakan, yang selalu dia kedepankan atas segala sesuatu, atas segala yang disukai ataupun yang dibenci oleh jiwanya? Dia tetap bersyukur, memuji Allah, ingat kepada Allah, semakin menambah ketaatan dia kepada Allah ketika mendapatkan kenikmatan, atau ketika dia tertimpa musibah, dia tetap sabar, mengharap keridhaan Allah, mengharap ampunan Allah, menyadari bahwa semua itu adalah akibat dosa dia, sebagai teguran bagi dia, dan bahwa siksaan dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan azab Allah di akhirat nanti.
Ayyuhal ikhwah wal akhwatu fillah, barakallahu fikum wa alikum jami'an. Kemudian yang kita juga ingatkan berkaitan dengan nikmat Allah, yaitu nikmat ilmu syar'i. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, min ni'ami Allahi 'alal 'abdi asbabul ilmi wa tahsilu. Di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba adalah sebab-sebab meraih ilmu dan bisa memperoleh ilmu itu sendiri. Ini adalah nikmat. Bagaimana itu bukan merupakan nikmat sementara? Syarabul ilmi bisyarabil ma'lum. Kemuliaan ilmu tergantung sesuai dengan kemuliaan yang diilmui. Bagaimana tidak merupakan nikmat? Karena hanya dengan ilmu seorang hamba ya, bisa mengenal jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Kemudian dengan ilmu pula dia akan terselamatkan dari kesesatan. Di ilmu adalah nikmat. Ya, tidak ada nikmat yang lebih besar dari ilmu setelah iman. Ya, tentunya setelah keimanan kepada Allah. Karena iman itu sendiri tidak mungkin diraih dengan ilmu. Iman itu sendiri tidak akan mungkin diraih dengan ilmu, dan tidak ada yang menjaga iman yang sudah didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan sebab ilmu pula. Makanya Allah SWT berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Dengan Al-Quran itulah Allah SWT membimbing hamba-hambanya ke jalan-jalan keridhaannya, yaitu hamba-hamba yang memang mengharapkan keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah. Allah bimbing mereka kepada jalan-jalan keselamatan. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan, walakin ja'alnahu nura. Kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengannya kami berikan petunjuk hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-ilmu syajaratun wal amalu samratun. Ilmu ayyuhal ikhwah, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah pohon, sementara amal adalah buahnya. Kalau pohon yang dimanfaatkan atau diambil buahnya tidak berbuah, maka tidak ada gunanya pohon tersebut. Ya, beda kalau karet. Ya. Kalau karet memang diambil getahnya. Ya. Nah, ini kebanyakan ini sebagai contoh saja. Pohon yang dimanfaatkan buahnya, misalnya pohon mangga. Kalau tidak berbuah ya kita jadi apa? Mau diberi bahan bangunan juga nggak bisa. Ya, jadi bahan bakar. Ya. Kalau pohon tidak berbuah maka tidak ada gunanya. Tetapi yang harus kita ingat, apakah mungkin ada buah tanpa pohon? Bisa nggak? Artinya duanya ini saling berkaitan. Seorang tidak boleh. Seorang ulama yang lain mengatakan, al-ilmu yuradu bil amal. Ilmu itu dia dimaksudkan untuk diamalkan. Ilmu itu bukan tujuan ya, ilmu itu sarana. Fala tada'il ilma lil amal, maka jangan kau tinggalkan
menuntut ilmu hanya karena semangat beramal. Wala tabail amal lil ilm. Sebenarnya jangan tinggalkan beramal kalau cukup belajar dan belajar. Karena nggak mungkin juga orang itu punya ilmu ya, kalau nggak belajar. Atau orang itu nggak mungkin bisa beramal dengan benar tanpa ilmu. Sebagaimana nggak mungkin seorang itu mengharapkan buah tanpa pohon, kecuali kalau kita beli di pasar buah, itu kan beda. Ya. Kalau buah beneran, kalau buah ya, kebaikan amal soleh nggak mungkin, nggak akan tergambar orang bisa terbimbing, amalnya bisa baik, ibadah yang dilakukan sehari-hari bisa baik, bisa benar, akidah dia, keyakinan dia bisa terbimbing tanpa ilmu. Sehingga kita pun jangan merasa kita sudah banyak belajar. Masih banyak yang belum kita ketahui. Fikih-fikih yang sederhana pun, fikih wudu, fikih toharoh, fikih haid, pun belum tentu kita sebagai suami atau calon suami atau seorang istri tahu benar. Ya, masih banyak yang tidak kita ketahui. Ya. Ilmu itu ya tu'tihi katsiran yu'tika qalilan. Sifatnya ilmu, kau berikan ilmu itu banyak. Segenap kemampuan kau curahkan untuk ilmu. Ilmu itu yang memberikan kepada sedikit. Kalau kita menyadari hal semacam itu, tentu kita akan benar-benar bersyukur kepada Allah, bersungguh-sungguh ya, mempelajari ilmu agama Allah, yang itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Karena bagaimanapun Allah memberikan nikmat kepada kita itu tidak cuma-cuma, ada pertanggungjawabannya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan merubah suatu kenikmatan yang Dia berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri, mereka sendiri yang merubah nikmat itu dengan menyia-nyiakannya, tidak mensyukurinya. Maka tolong apa yang saya sampaikan ini disampaikan kepada ikhwah yang lain supaya mereka semangat belajar, tidak menjadikan belajar itu sebagai sampingan. Subhanallah, kita ini kalau melihat persentase waktu kita ya, antara dunia dengan belajar dengan akhirat itu ya, sedikit sekali ya, 24 jam cuma 1 jam, itu pun gak tiap hari. Berapa banyak waktu yang kita curahkan untuk akhirat? Apakah sebanding dengan dunia? Ya. Padahal kewajiban kita masih banyak, perkara yang kita ketahui ya, masih sangat banyak sekali. Apakah pantas kita menjadikan akhirat ya, itu sebagai perkara sampingan? Padahal akhirat adalah masa depan kita. Ya. Kalau kita merenungkan masa kecil kita ketika kita sekolah, sehari 6 jam minimal berangkat pagi, kita semangat sekali ya. Kalau bahkan belum saatnya masuk pun itu sudah masuk ya. Jam 7 acaranya masuk itu jam 6 sudah sampai, main-main sama teman, semangat sekali kita sekolah. Apa yang kita cari, apa yang sebenarnya yang kita dapatkan dari bertahun-tahun ke sekolah? Gak ada apa-apa yang kita dapatkan. Baca tulis, coba ilmu-ilmu apa yang kalian masih ambil manfaat dari dunia, yang artinya bisa untuk kalian gunakan untuk bekerja selama sekolah dari SMP sampai SD sampai SMA. Gak ada kan? Ya, gak berguna. Kalau cuma kita baca tulis, al-awsat, yang tamatan al-awsat itu cukup ya. Artinya kita bukan berbicara masalah sekolah, tapi berbicara
perbandingan kita lah di dalam mencurahkan hidup, waktu dan harta kita untuk mencari dunia dengan mencari akhirat. Sedikit sekali. Bukan berarti ya ikhwah fillah barakallahu fikum kalau kita taklim mungkin sehari sekali atau sepekan sekali 1 jam misalnya, itu berarti kita menyepelekan ya atau menomorduakan akhirat, tidak ya. Tetapi yang jadi patokan, apakah kita ketika belajar itu memang sesuatu yang kita harapkan, kita senang, kita semangat, kalau kita kelewatan kita ini merasa kecewa, nggak kemarin ketinggalan taklim, ketinggalan belajar. Yang dinilai itu bukan kadarnya, bukan jumlahnya. Ya, kalau orang sehari belajar ya misalnya 12 jam, ya berarti dia imbang antara dunia akhirat. Kalau dia 13 jam berarti lebih mengutamakan akhirat. Apa seperti itu, Pak? Tidak, bukan seperti itu. Tetapi seorang bisa mengukur dari bagaimana semangat dia dalam hatinya, ya semangat dia yang menuju taklim, mempersiapkan taklim. Beda dengan orang yang memang taklim itu kalau mau berangkat, kalau enggak. Kalau lagi mood berangkat ya istilahnya. Lagi enggak mood, lagi males, mendung apalagi ya misalnya. Bermudah-mudahan. Ya kalau mungkin akhwat, umahat atau lagi punya anak, kita masih memaklumi. Lah kalau para suaminya hujan sedikit saja sudah mendung. Coba kalau dia enggak punya uang, hujan pun dia rela golek pangan ya. Iya apa ya? Beda dengan semangat dia. Hujan memang kejadian matul ya matul terus, kecuali pas takut bedek ya baru pulang. Orang-orang yang mencari dunia itu nggak pandang hujan panas mereka lalui. Ya. Karena nggak semua orang benci hujan. Ada yang suka hujan daripada panas-panas, mending kerjanya hujan-hujan. Ada yang seperti itu ya. Mereka enggak. Saya ini kan dengan diri kita. Mendung sedikit, wah kayaknya enggak ada taklim ini libur ini. Misalnya, belum ada keputusan sudah pesimis dulu. Ya. Jadi kita bukti kita mencintai ilmu itu semangat, tidak menjadikan sambilan. Memang difokuskan. Sebagaimana kita kerja pun enggak sambilan. Kalau kita enggak kalau kita kerja enggak makan. Demikian juga kalau kita nggak belajar, kita jahil. Kalau kita jahil, terancam dengan kesesatan. Paling tidak untuk memperbaiki apakah ibadah kita ini sudah benar atau tidak, apakah akidah kita sudah benar atau tidak, kan seperti itu. Yang paling penting kan bagi seorang mukmin untuk menjaga keimanan dia, menjaga hatinya. Sehingga yang maksud bukan kadarnya ini berdasarkan waktu. Kalau seminggu sekali berarti kita menyepelekan, tidak. Seminggu sekali tapi orang itu semangat, ya. Memang karena kemampuan dari yang mengajar ataupun ya masing-masing mampunya cuma sepekan kali misalnya. Satu pekan sekali itu dimaksimalkan semangat, tunjukkan semangat dia benar-benar ya. Kalau berangkat pun nggak telat. Kalau sekolah aja dia takut nanti ya tutup gerbangnya, takut diskor, takut ini ya. Dia berusaha datang ya sebelum yang mengisi taklim datang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menganggap belajar itu sebagai sesuatu yang disepelekan, dinomorduakan. Kalau kerja pun nanti kalau yang jualan misalnya, kalau kita buka jam 10 orang-orang udah pulang. Kalau pasarnya jam 10, berarti jam 7 harus buka misalnya. Atau pada subuh, semangat kan? Ya. Terlambat sedikit pun kita, waduh, sudah banyak yang pulang ini pelanggan misalnya. Sandingkan dengan kita ketika menuntut ilmu, ya, apakah kita memiliki semangat seperti itu? Ya, atau sudahlah, pokoknya berangkat. Ya, artinya bukan berarti kita itu enggak mungkin terlambat, ya. Ya, kita sudah berusaha maksimal, ya, memprioritaskan belajar itu. Kalaupun terjadi keterlambatan, bukan sebagai kebiasaan karena mungkin anaknya rewel atau mungkin karena terlalu banyak gembos atau apa, itu kan sesuatu yang lain, bukan kebiasaan sifatnya. Walaupun sekolah aturan ketat pun kadang-kadang yang terlambat itu biasa. Terlambat itu, tapi kalau selalu terlambat ini yang jadi pertanyaan. Berarti orangnya memang yang menyepelekan sekolah kok terlambat terus. Ya, alasan
jauh pun nggak diterima kalau di sekolahan, ya kan? Yang jauh yang ngekos kan begitu. Kan mesti gurunya nggak mau kalah, saya jauh kok rumahnya. Ya kamu kan bisa ngekos, bisa ini. Karena sekolah itu kan Dirmasuki, Kasuki, Goboyo. Gitu. Seperti itu. Ya. Apalagi ya kalau kita bandingkan dengan para ulama, nggak ada apa-apanya kita. Ya, mereka hidup mereka hanya untuk ilmu dan beramal, subhanallah. Ya, itu pun Allah tidak menyanyiakan mereka. Ya, Allah memuliakan mereka. Ya, nama mereka selalu dikenang, ya, didoakan oleh orang-orang sepeninggal mereka. Subhanallah. Ya, apakah kita tidak ingin mendapatkan seperti itu? Sekali disebut nama itu didoakan, rahimahullah, ya subhanallah. Apalagi para sahabat. Ya. Ini adalah ya, keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang selain mereka dengan keutamaan ilmu. Ya. Kalau para ulama terdahulu minimalnya mereka nasihatnya jadikanlah waktu itu sepertiga untuk dirimu, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk orang lain. Untuk diri itu istirahat, ya kan? 8 jam untuk istirahat, untuk makan, untuk yang lain, ya, termasuk bekerja, ya. Untuk orang lain, ya, itu untuk anak, istri, untuk tetangga, ya. Kemudian untuk Allah jelas, untuk beribadah. Mereka membagi waktu mereka itu, ya, untuk diri mereka sendiri, untuk orang lain juga, ya. Kalau mungkin mencari nafkah akhirnya dengan orang lain, ya, dimasukkan ke orang lain. Ya. Bisa nggak kita seperti itu? 8 jam untuk diri sendiri, 8 jam untuk akhirat, belajar, menghafal. Subhanallah, 1 jam aja mungkin kita tiap hari belum tentu sanggup seperti itu. Kecuali kalau ngumpul-ngumpulkan waktu sholat paling setengah jam sehari. Ya, kan seperti itu, kurang lebih. Ya. Jadi kalau kita bandingkan diri kita dengan para sahabat dulu atau ulama orang dulu, jauh sekali kita. Kita tidak harus seperti mereka, tetapi kita harus berusaha mendekati semampunya. Benar-benar ya, kita ya, mengutamakan apa yang menjadi ya, kunci keselamatan dan kebahagiaan kita. Tidaklah kita selalu banyak ingat-ingat. Makanya saya itu sering membawakan ayat-ayat yang memberikan motivasi. Ya. Illadzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang berbuat baik, yang berbuat ihsan, ya, beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihatnya, muraqabah. Ya. Sehingga dalam urusan akhirat dia benar-benar serius, perhatian, ya, tidak menomorduakan, ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Mereka yang semacam ini akan mendapatkan kebaikan di kehidupan dunia. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Mereka juga ingat, ya, firman Allah SWT, ya, bukankah kebaikan itu balasan juga kebaikan juga. Ya, sehingga dia semangat beramal, beribadah, beramal, sehingga dia pun semangat untuk ilmu sebagai penopang ibadah dan amal dia. Karena nggak mungkin dia bisa beribadah diterima oleh Allah kecuali dengan ilmu. Semangat. Ya, dan juga ingat Allah SWT, dengan Allah SWT. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian kalian bertaubat kepadanya, menyesali apa yang telah lalu dan kemudian berazam tidak mengulangi dosa dan kesalahan di masa mendatang. Yumatikum mataan hasanah. Niscaya Allah akan memberikan kalian kehidupan yang membahagiakan. Janji Allah dalam Al-Quran. Kita pun harus mengingat ayat-ayat yang berisi tarhib, ya, tarhib, dorongan, motivasi untuk beramal. Ya, supaya kita tidak merasa disia-siakan, supaya kita tidak muncul bisikan-bisikan syaitan. Kalau kamu belajar, kalau kamu beriman, kamu bertakwa, kamu nanti susah. Zaman sekarang itu jujur hancur, ya, katanya seperti itu. Ya, ya.
jujur hancur. Ada nggak yang mengatakan demikian? Ya. Apa? Saya lihat apa itu? Ada warung ini sama Abu Salman belanja ini warung di sini. Alim rugi ya, apa? Ada? Alim rugi. Ya ini nggak tahu maksudnya apa. Apa namanya Pak Alim rugi? Atau yang mengatakan semua alim itu rugi? Kayak jadi rasa neko-neko. Nah, mungkin maksudnya. Itu namanya Pak Alim rugi lah, Mas. Apa artinya? Oh, saya kira. Jadi orang alim orang yang komitmen dengan agama Allah benar rugi. Karena ada orang yang seperti itu. Ya, menganggap banyak manusia yang memahami seperti itu. Kalau suudzon kepada Allah. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau mengatakan, "Innal mu'min ahsana dhanna bi rabbih fa ahsanal amal." Seorang mukmin itu dia berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Sehingga karena baik sangka dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan, yakin Allah akan mesti akan memberikan kebaikan bagi dia. Ya. Akhirnya mendorong dia untuk memperbaiki amal. Semangat beramal, tidak malas-malasan, baik belajar maupun beribadah. Semangat, tidak menomorduakan, tidak khawatir nanti, wah, gue terusut langganan aku Melayu. Misalnya seperti, saya khawatir semacam itu. Semangat dia beribadah dan beramal. Ya. Karena apa? Yakin Allah. Apakah Allah itu mungkin akan menjadi janji? Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa man ahsanu minallahi haditsa. Siapakah ya yang lebih baik ucapan dari Allah? Wa man awfa bi ahdi minallah. Siapa yang lebih menepati janji dari Allah? Tantangan, coba tunjukkan kalau ada yang lebih menepati janji dari Allah. Ya. Seperti itu. Ya. Kalaupun dia mengalami musibah, mengalami kerugian, itu dia introspeksinya kepada diri sendiri. Oh, ini akibat dosa saya. Bukan karena saya belajar, bukan karena beribadah. Ini pasti ada kesalahan yang saya lakukan. Mengembalikan celaan dan kesalahan itu pada dirinya sendiri. Sehingga itu menjadi introspeksi. Oh, supaya saya nggak terjadi seperti ini, saya harus memperbaiki diri. Sehingga ketika ada musibah tidak menyusulkan, oh, masa saya sudah beribadah, beramal, Allah menimpakan saya musibah. Ini suudzon dan berbaik sangka pada diri sendiri, suudzon sama Allah. Ini sifatnya orang munafik. Waliyadzubillah. Wa amal munafik afa'adhanna bi rabbi. Kalau orang munafik dia buruk sangka kepada Rabb-nya, fa'asa'al amal. Akhirnya karena buruk sangka dia itu mendorong dia pun beramal yang buruk. Untuk apa saya beriman bertahun toh nanti juga miskin, susah. Suudzon. Dia lebih percaya kepada janji-janji syaitan. Ya, inna syaitana ya'murukum. Setan itu menyuruh kalian bil fahsya'i, ya, menyuruh kalian berbuat keji. Ya. Menjanjikan, udah, enggak usah macam-macam nanti kamu susah. Padahal yaitu musyaitan illa ghurur. Setan tidak menjadi kecuali tipu daya. Ya. Hanyalah tipu daya. Sehingga husnuzon itu wajib bagi seorang hamba. Inilah yang akan mendorong seorang hamba semangat di dalam dia beragama, semangat belajar, semangat mengamalkan karena yakin itulah jalan-jalan kebaikan dan kebahagiaan. Karena siapa yang beriman dan beramal saleh berarti dia telah yang menempuh jalan yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Ya, enggak ada jalan yang lain. Ya, hanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit ini ya, bisa memberikan manfaat, memberikan dorongan kita semangat. Dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang semacam ini. Adapun materi kita, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Ya. Sebagai cara materi sampai mana ini nanti biar saya persiapan karena saya belum persiapan sama sekali.
Ya. Sampai halaman berapa? 26. Siapa? 26. Alinea ke berapa? Soalnya kitab saya itu belum ketemu. Ya tahu dibikin siapa dulu. Sama nah. Hah? Sampai kalimat mana? Halaman 25. Oh. Baik, insyaallah kita akan ya baca pada kesempatan yang mendatang. Oh ya, kemudian ayolah ikhwah barakallahu fikum, sebelum kita menutup majelis kita ya, perlu kita juga mengingat sebuah nasihat ya, dari para ulama ya. Sehingga saya Maimun bin Mihran, beliau rahimahullah mengatakan a'mal birri ya'maluha al-barru wal-fajir. Perbuatan baik, perbuatan amal-amal soleh itu bisa dilakukan orang yang memang dia tabiatnya baik maupun orang yang fajir, orang yang jahat. Ya. Wa amatarul maksiyah, adapun meninggalkan maksiat, fala yakwi alaiha atau fala yakwi alaihi illa siddiq. Adapun meninggalkan maksiat itu tidak akan mampu dilakukan kecuali orang-orang yang siddiq, orang yang jujur keimanannya. Nah, ini penting bagi kita agar kita jangan hanya semangat beramal kemudian kita melupakan atau meremehkan dosa dan kemaksiatan. Itu akan menjadi penghalang terbesar bagi kebahagiaan kita. Ya. Belum berlalu jauh dari kita bulan Ramadan, kita lihat, saksikan ya, banyak kaum muslimin ketika bulan Ramadan semangat beramal, yang sehari-hari nggak sholat ya, mereka berpuasa ya nggak ya, malam sholat tarawih ya, sehari-hari kita nggak pernah saksikan dia ini sholat jamaah sekalipun, nggak tahu di rumahnya ya. Tiba-tiba dengan Ramadan semangat puasa, sorenya mereka memberikan iftar, kemudian malam ikutan Allah, subhanallah. Masih ada kita bersyukur kepada Allah, semangat seperti itu. Belum sedekah-sedekah mereka kalau Jumat itu biasanya ya di masjid sekian-sekian, kalau bulan Ramadan banyak sekali infak mereka. Banyak orang yang mampu berbuat baik. Bahkan kalau kita mau jujur, orang kafir itu banyak berbuat baik. Ya, nyumbang sana, nyumbang sini, ya. Iya kan? Ketika gempa di mana ya PT apa ini nyumbang ini ya, PT Ahong Cina itu kan misalnya nyumbang semen ya, PT Aseng nyumbang seng. Nah, sana kan banyak. Ada pun meninggalkan kemaksiatan hatta di kalangan kaum muslimin ya, puasa tapi ya kedzaliman, kemungkaran jalan terus. Banyak yang puasa tapi nggak sholat, yang menipu, dusta, mencaci maki, kemaksiatan, ya, minum khamr, pacaran, banyak sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita dengar bersama-sama dan menjadikan kita orang yang ikhlas dalam ucapan dan perbuatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.